Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Devita, NIM 1804284, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ekonomi Politik, materinya tentang Ekonomi Politik Pembangunan dalam Teori Sosialis. Sosialisme ekonomi Karl Marx dan Karl Polanyi dalam perbandingan. Marx dan Polanyi termasuk dalam gelombang pemikir sosialisme ekonomi yang berpengaruh. Gerakan sosialisme ekonomi muncul ketika pasar yang menjadi andalan kapitalisme mulai bergerak liar dan meninggalkan konsep ekonomi sebagai kegiatan mencapai kebaikan bersama. Masyarakat terbelah dan terpola menjadi kelompok kapitalis dan buruh, lalu menjadi borjuis dan proletar. Ekonomi bertumbuh, tetapi kesejahteraan bersama tidak ikut bertumbuh. Pada dasarnya, ekonomi adalah bagian dari tindakan manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Karena itu, ekonomi masuk dalam bagian perilaku manusia yang diatur dalam etika dan filsafat moral. Dengan kata lain, konsep dasar ekonomi sesungguhnya merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ini cukup terlihat dengan jelas dalam perkembangan sejarah ekonomi sendiri. Sosialisme ekonomi. Pada umumnya, basis ekonomi hampir semua gerakan sosialis berdasarkan pada tujuan yang sama, yakni menciptakan kesetaraan yang lebih besar untuk rata-rata pekerja dan warga negara. Ini biasanya mencakup upaya untuk mensteralisasikan sarana produksi di tangan pekerja, atau sekurang-kurangnya membatasi peran yang dimainkan individu dan perusahaan swasta atau sebagai alternatif. Sarana produksi bisa diserahkan pada modal privat, tetapi negaralah yang harus mengontrol, dan negara sosialis itulah yang akan berupaya menciptakan situasi yang menguntungkan semua sektor masyarakat, khususnya pekerja. Pengertian ini mudah menimbulkan kesan bahwa sosialisme dalam lingkup ekonomi adalah pemberontakan terhadap kapitalisme dan juga struktur oligarkik yang menjadi dominan dalam banyak bidang sebelum sekitar tahun 1850. Pada umumnya, tujuan sosialisme dalam lingkup ekonomi adalah menciptakan pemerataan yang lebih besar dan tidak mengandalkan individu-individu atau institusi privat untuk mengolah sarana-sarana produksi. Pada umumnya, teori sosialisme murni melibatkan unsur-unsur yang menciptakan pemerataan. Dan walaupun konsep ekonomi umum di balik banyak gerakan ini di negara-negara seperti Cina, Yugoslavia, dan mantan Uni Soviet sudah mulai digeser seiring perkembangan waktu, kendatipun prinsip dan hakikatnya masih tetap sama. Isu terkemuka dalam studi-studi tentang sosialisme ekonomi Marxian menyangkut juga teori nilai tenaga kerja, yang menegaskan bahwa nilai sebuah produk atau layanan tidak diasosialisasikan dengan biaya, melainkan dengan jumlah kerja yang dihabiskan untuk produksi. Untuk menghabiskan satu langkah lebih maju, teori ini juga berpendapat bahwa teori nilai tenaga kerja tidak menaruh simpati pada ide tentang harga relatif. Dengan demikian, keuntungan kapasitas kapitalis sekali lagi diraup dari produk-produk atau layanan yang dihargai sesuai dengan penawaran dan permintaan, bukan sesuai dengan jumlah kerja yang diserahkan untuk memproduksi barang atau jasa. Teori lain tentang sosialisme ekonomi datang dari aliran Fabian. Kelompok Fabian memutuskan perhatiannya untuk meyakinkan kelompok kecil orang yang memenuhi dua kualifikasi. Pertama, orang-orang tersebut secara permanen mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat demi keberhasilan dan pemanfaatan. Kedua, mereka harus bersikap dan bertindak wajar sehingga kelompok Fabian tidak dianggap sebagai kaum ekstremis. Orang-orang dengan kualifikasi seperti itu dapat dijumpai dalam semua partai politik. Untuk itu, kelompok Fabian tidak hanya menggarap kaum konservatif tetapi juga kaum liberal. Marx dan Polanyi, beberapa perbandingan tentang sosialisme. Yang pertama tentang fictitious commodity dan commodity fetishism. Yang kedua, dehumanisasi kapitalisme. Yang ketiga, human nature and materialisme historis. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam alur gerakan sosialisme ekonomi ada hubungan yang erat dan saling melengkapi antara Marx dan Polanyi. Walaupun tentu saja ada juga perbedaannya.
menyangkut kritik terhadap kapitalisme, perbedaan antara keduanya itu tidak begitu berarti. Dan bahwa secara substansial keduanya mempunyai konsep dasar yang sama tentang manusia, masyarakat, dan kapitalisme. Berikut beberapa perbandingannya. Yang pertama, fictitious commodity and commodity fetishism. Bagi Marx, kapitalisme dicirikan oleh komodifikasi tenaga kerja yang menurut kategori tenaga kerja diuraikan dari manusia. Dalam Marx, komodifikasi tenaga kerja melandasi teori dan keseluruhan analisis tentang tenaga kerja. Proses komodifikasi ini mewarnai fetisisme komoditas. Fetisisme ini menempelkan dirinya pada produk-produk tenaga kerja setelah dihasilkan secara komoditi, dan oleh karena itu tak dapat dipisahkan dari produksi komoditi. Fetisisme dunia komoditas muncul dari karakter abstrak sosial yang khas, karakter abstrak dari tenaga kerja yang memproduksinya. Dengan kata lain, dalam kapitalisme, realitas sesungguhnya itulah yang terbaik. Commodity fetishism adalah proses yang mencirikan inversi atau pembalikan subjek atau manusia menjadi predikat atau tenaga kerja, dan predikat menjadi subjek. Tenaga kerja manusia sebuah predikat menjadi entitas yang teraliansi, suatu hal yang mentransformasikan subjek yang real manusia menjadi benda. Sementara, Polanyi menekankan pentingnya baik uang maupun tanah yang diperlakukan sebagai komoditi. Marx memperhalus analisisnya pada tenaga kerja saja. Namun, ide Marx tentang aliansi fetisisme tidak dapat dibatasi pada tenaga kerja saja. Jika komoditi mengatur kehidupan individual, ia harus diberlakukan sebagai suatu proses yang menyerap semuanya. Itu menunjukkan bahwa Marx dan Polanyi menunjukkan pada hal yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan demikian, pandangan keduanya justru memperkaya dan memperkukuh pendapat tentang adanya ketidakberesan dalam kapitalisme menyangkut komodifikasi. Yang kedua, dehumanisasi kapitalisme. Konsep Marx tentang dehumanisasi itu sama hakikatnya dengan konsep Polanyi. Walaupun Polanyi mempertahankan pemahaman ini berdasarkan data antropologis, sementara perhatian Marx pada dasar filosofis. Dengan kata lain, kedua konsep itu komplementer, bukannya saling menggantikan. Marx berfokus pada akumulasi modal yang tergantung terutama pada realisasi tenaga kerja modal dan berujung pada dehumanisasi. Sementara, Polanyi berfokus pada aspek dehumanisasi dari kapitalisme itu sendiri, yang sama sekali tidak sekedar masalah ekonomi. Yang ketiga, human nature dan materialisme historis. Menurut Marx, manusia objektifikasikan esensinya. Oleh karena itu, objek kerja atau labor adalah objektivitas kehidupan spesies manusia. Karena manusia memproduksi dirinya tidak hanya secara intelektual dalam kesadarannya, melainkan secara aktif dan aktual. Dan oleh karena itu, dia dapat mengkompetensikan dirinya dalam satu dunia yang diciptakannya sendiri. Marx berargumentasi bahwa tenaga kerja adalah proses yang mengambil bentuk interaksi dengan alam dan setting sosial. Dalam proses ini, manusia bertindak atas alam dan mengubahnya. Dengan cara ini, dia secara stimulan mengubah dirinya sendiri. Dia mengembangkan potensi yang tidur dalam alam dan sekaligus mengembangkan potensinya sendiri. Konsep Marx tentang materialisme historis. Materialisme historis terutama menekankan aspek-aspek yang umum, namun tak pernah meremehkan bentuk-bentuk spesifik historis dari organisasi aktivitas ini. Dalam hal ini, mudah untuk menunjukkan bahwa Marx tak pernah komit pada economistic facility. Artinya, dia selalu terus-menerus membedakan antara apa yang spesifik historis dan apa yang tidak. Juga perlu ditekankan bahwa konsepsi Marx tentang materialisme historis bukan determinis teknologis, juga bukan determinis ekonomi yang cacat karena pada semacam fatalisme. Yang ketiga, human nature materialisme historis. Konsep tentang human nature and materialisme historis dalam Marx ini sebenarnya tidak berbeda dengan pandangan Polanyi. Pada masa mudanya, Polanyi menolak fatalisme, materialisme secara sejarah berdasarkan pada tidak diberikannya peran pada aktivitas manusia yang bertujuan.
Pengetahuan ilmiah pasti dapat membantu dalam mendiagnosa masalah politik dan sosial, tetapi tidak dapat memproyeksikan tujuan apalagi memastikan realisasinya. Untuk mengubah masyarakat, orang harus menetapkan tujuan moral dan menggunakan sarana politik untuk mencapai tujuan itu. Sosialisme ekonomi Polanyi dan Marx bisa ditutup dengan menekankan kembali bahwa sosialisme ekonomi memiliki cita-cita luhur untuk menciptakan ekonomi yang mensejahterakan seluruh rakyat. Ini merupakan cita-cita awal yang dirancangkan oleh Aristoteles dan ditujukan oleh Polanyi dalam penelitiannya pada kultur dan masyarakat suku. Tujuan luhur ini pun sebenarnya menjadi cita-cita Adam Smith, tetapi dalam perjalanan kapitalisme melenceng jauh dari cita-cita awal. Gerakan sosialisme ekonomi ingin mengembalikan konsep awal walaupun tidak tanpa masalah. Pemikiran Marx dan Polanyi, namun perbedaan-perbedaan itu lebih merupakan perbedaan interpretasi terhadap pemikiran mereka yang terlalu kompleks dan kaya. Bisa saja orang mengatakan bahwa Marx lebih teknokratis sementara Polanyi lebih intelektualis, karena ide tentang penanaman kembali ekonomi membutuhkan suatu konsep yang lebih komprehensif dan pengkajian yang lebih panjang ketimbang mengkritik kelemahan-kelemahan kapitalisme dan memberikan jalan keluar teknik menolak kapitalisme. Konsep sosialisme ekonomi Marx lebih bersifat konseptual. Marx prihatin dengan masalah konkret dan kolektual yang dialami oleh masyarakat zaman terutama masyarakat buruh. Karena itu, dia dianggap keliru mengidentifikasikan ekonomi sebagai pasar. Sedangkan jalan pemikiran Polanyi adalah konseptual. Dia tidak berharap dengan pasar, melainkan dia memperempatkan konsep sosialisme pada pasar pada pasar dalam suatu kerangkaan pemikiran. Polanyi tidak menempatkan diri pada pihak Marx, melainkan dia membangun suatu konsep yang dia sebut dengan embeddedness atau ketertanaman dan ketercerabutan, dan menemukan bahwa sosialisme ekonomi Marx kapitalis bergelut dalam ekonomi pasar yang sudah bercerabut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.